Terus. Oke. Dengan siapa ini? Saya Azhara. Azhara. Iya. Panggilannya memang Azhara ya? Zahra aja bisa. Oh, Zahra aja. Oke. Yes. Namanya itu aja. Oke, sebelumnya kenalkan, saya Fulia. Bisa dipanggil ibu, kakak, mbak, senyamannya juga. Oke. Ini lebih senang panggil ibu. Oke, boleh. Iya, ini tadi Zahra dari mana ya kalau boleh tahu sebelum kesini kegiatannya? Kayak kosan sih, dari kosan terus ke sini. Habis dari sini. Oke. Kalau kegiatannya Mbak Azhara sehari-hari ngapain aja? Sehari-hari ya, pagi ngampus sampai siang. Terus habis itu saya magang sampai sore. Habis itu pulang. Kalau maghrib itu kadang main, ngopi. Seru juga ya. Lumayan. Oke, Mbak Azhara kabarnya gimana? Gitu. Oke, mungkin bisa relax dulu gitu ya. Kalau dibilang baik sih baik, cuman saya merasa ada problem yang kayaknya ini larinya ke kesehatan sih Bu. Jadinya saya merasa kalau baik juga enggak, terus sakit kenapa-napa juga enggak juga. Mbak Azhara nih, kira-kira ada hobi tersendiri nggak sih? Kayak lagi suka ngapain aja gitu? Kalau lebih banyak. Salah satunya di musik. Saya senang banget sama musik dan sekarang kayak remaja pada umumnya jadi warga Surabaya pasti konser. Iya, betul. Iya, memang akhir-akhir ini juga lagi banyak konser ya. Konser. Jadi saya konser dan saya rasa kalau konser itu excited banget karena emang saya seneng musik ya. Jadi kayak gak peduli berapa hari dan berapa capeknya dari siang sampai malam itu kayak saya lakukan. Selain musik nih, mungkin ada hobi lain gitu? Nulis sih. Ini lebih ke hobi yang serius ya. Dari SMP tuh saya seneng banget nulis novel, kayak novel cerpen gitu, terus puisi saya nulis kayak gitu. Dan ya SMA pernah nyoba untuk kayak disuruh sama guru saya untuk lomba nasional deh. Tapi yang saya lombakan itu tadi. Wah, keren pasti ya. Jadi saya kayak itu lebih ke hobi serius. Cuman setelah kuliah saya tidak pernah jamah hal itu lagi karena saya lebih milih konser. Oke, kalau saya sih pasti iya. Iya, betul. Oke, terkait dengan Mbak Azhara nih kan tadi sudah cerita dengan konsernya yang wah sekali memang ya, saya ketahui memang lagi happening banget di sini. Kemudian Mbak Azhara kesini mungkin ada yang bisa di-sharingkan ke saya atau bagaimana gitu? Iya, saya merasa gitu Bu, karena saya merasa ada problem gitu loh. Saya menyadari kalau saya ada problem, cuman baru meniatkan diri saya untuk datang ke ibu itu baru sekarang. Gitu. Oke, sebelum kita bersharing-sharing lebih jauh lagi, mungkin saya mau tanya, sudah pernah mengikuti proses konseling belum ya? Belum Pernah ya. Berarti ini yang pertama ya. Perdana. First time ya. Oke, saya jelaskan dulu konseling itu seperti apa. Jadi konseling itu adalah sebuah proses bantuan di mana di sini saya sebagai konselor dan Azhara sebagai konseling, di mana saya konselor adalah hanya untuk menjembatani sebagai fasilitator Mbak Azhara untuk bisa menyelesaikan permasalahan Mbak Azhara sendiri dengan secara mandiri. Namun juga perlu diketahui bahwasanya pengambilan keputusan ataupun selesai atau tidaknya permasalahan ini hanya kepada Mbak Azhara lagi. Kembali lagi ke Mbak Azhara bagaimana nantinya berjalan dengan lancar atau tidaknya proses konseling ini. Kemudian perlu diketahui bahwasanya proses konseling ini nggak hanya bisa selesai dalam satu kali pertemuan yaitu pada hari ini saja, tapi juga perlu adanya proses di beberapa hari berikutnya. Dan perlu diketahui juga dalam satu sesi konseling kita biasanya dari 30 menit sampai 45 menit begitu. Kemudian apabila permasalahan tersebut hari ini belum terselesaikan, bisa kita reschedulekan untuk di hari berikutnya. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Sejauh ini bisa. Oke. Sebelum kita mulai juga saya mau izin untuk mencatat-catat
mungkin ada informasi-informasi yang terkait yang bisa saya simpulkan nantinya. Boleh. Oke. Tadi mengenai kabarnya bagaimana tadi? Baik sekali atau bagaimana? Baik nggak baik ya, karena sebenarnya saya lagi fine fine aja, cuman ada hal sebelumnya yang bikin saya nggak fine. Cuman untuk hari ini saya fine, saya baik, saya excited banget untuk datang ke ibu. Tapi ya gitu, problem saya adalah aduh lapar. Oke. Saya lupa belum ya sarapan cuma dikit. Ya, Gak apa-apa. oke, gak apa-apa. Mungkin habis ini kita bisa makan bareng gitu ya. Oke. Saya ngerasa kalau problem saya itu saya itu menyadari kalau basis saya itu males bu, males banget. Dan males ini sekarang itu mempengaruhi kesehatan saya. Saya itu saking malesnya itu saya pernah nggak keluar kosan ya itu 3 hari. Dan saya nggak makan, hanya sekedar minum dan lebih ngurung diri di atas kasur gitu loh tanpa ngapa-ngapain, hanya nonton film yang menurut saya kayak gak jelas gitu loh bu. Wah, itu malasnya seperti apa? Apakah malas kuliah kah? Atau malas dengan pertemanan di perkuliahan? Atau bagaimana nih? Pertemanan kuliah kayaknya sih karena itu kejadian itu dimulai dari semester 1 di mana saya tuh nggak terlalu banyak temen. Kalau sekarang saya syukur banget punya teman-teman yang masya Allah sekali, circle saya sangat saya acungi banget. Dan itu mulai dari semester 1 sih, karena pertama kali ngekos saya nggak tahu harus apa, ngapain aja, dan nggak ada tuntutan apapun, kayak ya udah belajar ya sudah biasa aja. Dari situ sih, jadi kayak malesnya tuh lebih karena kayak saya nggak ada tuntutan apapun. Oke, berarti udah mulai males itu udah sejak masuk perkuliahan begitu? Iya, mulai ngekos. Mulai ngekos ya? Berarti sebelum ngekos juga males juga atau bagaimana? Enggak, saya kayak normal aja kayak orang-orang biasa, cuman karena kan di rumah ya ada aturan kayak sudah jam segini ngapain, jam segini ngapain. Tapi kalau di kos kan nggak ada yang tahu kalau saya nggak ngapa-ngapain gitu loh. Jadi semenjak itu sih saya males banget. Apakah tingkat malesnya itu akhir-akhir ini semakin meningkat ataukah up and down atau bagaimana? No, sekarang menurun, jujur menurun banget setelah saya punya circle yang saya rasa produktif banget dan saya iri dengan teman-teman saya. Dan irinya tuh kebaikan ya, karena saya tuh ngerasa teman-teman saya tuh produktif banget dan dari orang-orang yang saya bisa bilang keren sih, karena mereka kerja, mereka organisasi dan gimana-mana saya senang banget. Dari situ saya nyoba untuk grow up, untuk berkembang dengan cara ya kali saya diem-diem aja, ya kali saya malas-malas kayak gini aja. Karena selama setahun itu saya benar-benar pemalas banget. Jadi pada akhirnya ya saya sekarang nggak males, tapi problem lain adalah ketika saya produktif saya juga lupa dengan makan dan tidur. Itu kayak sama aja kayak waktu males. Oke, berarti dari teman juga nggak ada pengaruhnya ya? Seperti itu. Iya, pengaruhnya karena saya semakin banyak produktif sekarang ya. Tapi juga jadi problem lagi gitu loh untuk saya, karena saya kalau produktif banget tuh sampai lupa makan, lupa tidur juga, sama kayak waktu saya males gitu. Mungkin adakah dari Mbak Azara nih kayak udah mencoba untuk tetap hidup secara teratur gitu? Saya itu tuntutan tugasnya tuh kayak juga nggak rutin banget konsisten gitu loh. Jadi saya juga ada hari-hari dimana saya nggak ngapa-ngapain sama sekali, dan itu jadi saya throwback lagi, ke trigger lagi sama yang dulu. Jadi kayak wah mulai lagi nih malesnya, dan gitu ketika saya ada hari dimana saya males gitu, itu hari berikutnya tuh ngikut males. Jadi kayak aduh gimana lagi cara untuk produktif lagi kayak gitu bu. Mungkin dapat saya simpulkan bahwasanya kalau Mbak Azara ini tipikal kalau udah males ya males, kalau lagi produktif cuman ya tadi lupa untuk mengontrol diri. Iya. Ya. Gimana juga Mbak Azara juga masih apa namanya masih ada rasa ketrigger gitu juga. Nanti Iya. takut kembali ke permasalahan malas itu tadi. Iya betul. Mungkin ya apakah Mbak Azara udah pernah coba seperti halnya mungkin hari ini saya agendanya mau ini gitu.
Oh, gimana? Iya, saya sih belum ada usaha sih untuk kayak misal menentukan hari ini ada apa gitu, enggak. Karena saya nggak tahu dimulai dari mana gitu loh Bu, untuk mengagendakan itu tuh. Mungkin dari yang sudah Mbak Azara sharingkan ke saya nih, berarti Mbak Azara nih ingin sekali untuk mengarah ke apa namanya, untuk tidak malas-malasan lagi, untuk hidup produktif seperti yang lainnya, tidak lupa makan, juga ingin tidak tertinggal lagi, karena hal itu juga yang membuat permasalahan Mbak Azari semakin berlarut-larut mungkin ya. Dan juga sebenarnya kalau perlu diketahui juga, Mbak Azari itu sangat wow sekali, dimana saya pikir itu dengan memiliki bakat menulis itu juga sebenarnya membantu Mbak Azara untuk merasa apa ya, lebih ada kegiatan lagi mungkin ya. Ya sih, terus Ibu ya, saya jadi lupa kalau saya punya hobi itu. Kenapa Iya, ya saya lakukan? iya, dimana seharusnya sebenarnya hal itu juga bisa mungkin dicoba kembali mungkin. Iya, iya dan Karena itu juga merupakan salah satu kebanggaan, kelebihan yang sangat wow sekali menurut saya, dibandingkan dengan mungkin dengan teman-teman yang Mbak Azara lain. Kayak iya deh, saya jadi keinget, maksudnya tuh kayak harusnya saya melakukan itu. Iya, betul sekali. Oke. Dimana ya untuk mengurangi apa ya, rasa kelemahan Mbak Azara yang males itu tadi, yang dimana kurang produktif, dan juga mungkin kalau terlalu produktif juga sampai lupa dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya mungkin. Ya. Lalu bagaimana nih keinginan Mbak Azara untuk kedepannya, mungkin gak usah jauh-jauh, mungkin beberapa hari ke depan nih inginnya seperti bagaimana? Saya tuh pengen banget gitu produktif gitu, kayak produktif tapi tanpa melupakan makan dan tidur. Itu kan saya juga nggak tahu dimulainya dari mana gitu loh. Kan ketika saya produktif tuh saya merasa percaya diri banget dan kayak menggebu-gebu gitu loh Bu, kayak harus gini, saya tuh seneng banget komunikasi sama orang, dan itu kayak bikin saya kayak jadi nggak enak kalau saya belum makan, belum tidur gitu loh. Saya produktif itu kayak dari pagi sampai pagi, dari gini sampai gini. Ketika saya produktif, saya misal produktifnya selesai sampai jam 10, tapi saya masih merasa menggebu nih, saya nyoba lagi cari produktivitas lain, misalnya dengan apa kayak gitu. Jadi saya pengen tetap produktif tanpa melupakan ya makan dan tidur, yang itu sudah jadi kebutuhan diri saya. Oke, saya sangat mengerti sekali ya Mbak Sarah ya, gimana hektiknya. Nah, mungkin dari yang sudah disampaikan Mbak Zara nih, tujuannya sangat bagus sekali, dimana ingin tetap yang namanya menjalankan keseharian ini dengan sangat rutin, dengan gak yang terlalu berlebihan juga mungkin ya. Itu juga merupakan salah satu tujuan yang baik juga sih, maksudnya di sini juga Mbak Zara sudah memiliki apa ya, sebenarnya sudah memiliki tujuan dan juga dari situ bisa ditata kembali mungkin. Cuman kayak bingung aja mengimplementasikannya gimana. Apa mungkin seperti ini Mbak Zara, kan setiap harinya kan mungkin ada kegiatan yang mungkin tentu dan nggak tentu, mungkin bisa dimulai dari seperti tadi yang tujuannya Mbak Zara tadi ingin sangat apa ya, bisa mengatur waktu mungkin ya. Mungkin juga dari yang saya tangkap, mungkin dari yang tadi pimpinan saya ambil alih dari untuk seluruhnya. Mungkin bisa dari kebiasaan bahasa yang mungkin bisa dijalankan kembali, misalnya menuliskan di saat waktu luang, kemudian juga mungkin bisa menceritakan kesehariannya, mungkin kayak hari ini saya sudah melakukan ini. Journaling ya. Iya, mungkin juga itu karena juga mengingat dari kemampuan Mbak Azara sendiri mungkin ya. Kayaknya mungkin bisa ditata dari situ dulu. Saya jadi tahu deh apa yang pengen saya lakukan, karena basic saya menulis, mungkin saya juga bisa untuk ya nulis setiap hari kayak agenda hari ini apa Betul sih, biar runtut ya. Mungkin bisa dimulai dari hal kecil seperti itu, kayak saya hari ini mau seperti ini, dan mungkin malamnya juga besok saya mungkin bisa kayak ini, mungkin seperti itu. Saya jadi lebih banyak pencerahan. Itu ya, sangat senang sekali saya.
termasuk dengan Mbak Azhar kesini pun menceritakan semuanya, dan alhamdulillah sudah menemukan Iya. yang Mbak Azhara inginkan yang ke depannya. Oke, saya sangat senang sekali. Tuh, Saya juga Bu. iya. Jadi mungkin untuk di besok atau mungkin bisa dimulai dari tadi malam, bisa mulai untuk mencatatkan saya ingin seperti ini, Iya. untuk mungkin bisa jadi langkah awal mungkin Iya. untuk mengimplementasikan tujuannya Mbak Azhara tadi. Iya. Saya rasa juga gitu sih Bu. Ya. Oke, bagaimana nih sekarang? Sudah lebih Sudah enak. lebih enak kan ya? Setidaknya tahu lah. Kayak kalau masalah kemarin-kemarin kan karena saya nggak tahu harus apa gitu Bu. Dan sekarang saya harus kalau oh oke, ada ide-ide baru yang harus saya lakukan ketika saya malas-malasan gitu. Iya, mungkin bisa dicoba mungkin ya dengan kembali ke Iya. hobinya yang dulu, dengan oh hari ini seperti ini, Iya. seperti ini gitu ya. Oke. Mungkin pada sesi konseling ini cukup sekian karena mungkin sudah Lumayan. iya lumayan lega ya dirasa ya. Oke, mungkin juga bisa dijadwalkan kembali lagi untuk kita berdua bisa melihat progresnya Mbak Azhara sendiri ke depannya. Mungkin bisa nanti kita kontak-kontakan juga untuk reschedule di hari apa misalnya itu. Iya. Ya, nanti saya akan atur jadwal juga kayak karena kan saya juga udah selalu magang. Iya, Nggak betul sekali. setiap hari harus selalu bisa, jadi Iya, saya nanti betul. atur lagi. Iya, bisa nanti lewat WA Iya, atau iya. semacamnya gitu mungkin. boleh. Iya. Terima kasih banyak Ibu karena saya senang banget setidaknya ada hal yang bisa bikin lega. Saya juga merasa senang sekali bisa membantu Mbak Azhara di sini. Iya. Boleh pamit sekarang Bu? Boleh. Sudah Iya. selesai ya Bu? Sudah selesai, bisa konser lagi hari ini. Mau makan sih Bu. Oke, mau makan. Iya, jangan lupa makan. Oke, saya pamit Bu. Iya, Terima kasih banyak. sama-sama. Iya, sehat selalu ya. Sampai ketemu di next. Oke.